5 Januari 2026 laporan keuangan secara transparan terus kita sampaikan kepada rakyat bahwa inilah kondisi keuangan gerakan rakyat yang sekarang ini adalah ormas tadinya dan sekarang ini adalah partai politik, dan insya Allah kita akan tetap laporkan setiap tanggal 25 dari mana saja sumber keuangan gerakan rakyat ini dan untuk apa saja keuangan ini dilakukan. Itu dari sisi keuangan. Dari sisi pengambilan keputusan, hari ini rapat kerja nasional ini, setiap pandangan umum DPW, setiap forum-forum, tidak ada forum tertutup, semua kita lakukan secara live sehingga seluruh rakyat dimanapun berada bisa menyaksikan apapun yang menjadi pandangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian dari transparansi pengambilan keputusan-keputusan partai. Kenapa? Karena partai ini bukan milik satu orang, partai ini bukan milik satu keluarga, partai ini bukan milik satu korporasi. Ini adalah partai rakyat, maka rakyat harus tahu semua apa yang terjadi di dalam partai ini. Kita adalah partai rakyat, kita adalah partai publik, maka transparansi kepada rakyat harus terus kita dahulukan. Apa yang kelima, saudara-saudara? Yang kelima adalah kesetaraan, egalitarianisme. Tidak ada kasta politik di dalam partai gerakan rakyat. Setiap anggota memiliki hak yang sama, setiap anggota memiliki kewajiban yang sama, setiap anggota memiliki peluang yang sama. Kita adalah setara, yang berbeda hanyalah peran. Ada yang berperan sebagai ketua, ada yang berperan sebagai sekretaris untuk mengawal sekretariat dan segala macam aspek-aspek administrasi organisasi. Ada yang bertugas di bidang keorganisasian untuk menata organisasi, ada yang bertugas di bidang teritorial untuk menata kewilayahan, ada yang bertugas di opini publik untuk menata bagaimana opini publik gerakan rakyat keluar, ada yang bertugas sebagai jubir untuk menyampaikan apa sikap dan pikiran-pikiran gerakan rakyat keluar. Kita berbeda di peran, tapi kita setara di semua hal terkait dengan hak dan kewajiban di dalam gerakan rakyat ini. Hurra! Ibu bapak sekalian, 5 prinsip Partai Gerakan Rakyat ini kan mencintai Mas Anies menjadi tokoh inspirasi, tentu bukan karena Mas Anies ganteng, bukan karena Mas Anies itu intelektual, bukan, tetapi value-nya, based on value-nya Mas Anies, bahwa ada satu kesamaan gagasan. Mas Anies itu simbol gerakan perubahan di Indonesia. Nah, saya yakin peta politik di pemilu 2029 nanti pasti banyak partai yang mendukung, misalkan tadi Pak Prabowo untuk kembali maju. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan Mas Anies juga mendapat kesempatan untuk maju dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh tokoh kita Mas Anies. Jadi saya yakin teman-teman masyarakat yang satu gagasan, mempunyai spirit perubahan, itu akan tetap memberikan kepercayaan itu kepada Mas Anies. Jadi saya tetap yakin bahwa apalagi nanti di pemilu 2009 kalau tidak keliru, presiden threshold itu berubah jadi 0%. Artinya partai-partai kecil bisa mencalonkan Mas Anies Rashid Baswedan untuk berkontestasi di 2029. Jadi masyarakat Indonesia yang mempunyai gagasan perubahan itu berpotensi, bukan saya meyakinkan pasti ya, berpotensi untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Jadi jawaban saya sangat optimis, Mas Dodi. Saya sangat optimis bahwa Partai Gerakan Rakyat akan mendapat sambutan yang baik.
begini ya, ini saya berikan contoh pembeda Partai Gerakan Rakyat dengan partai yang existing, yang sudah ada hari ini. Dua isu yang terupdate kita itu ada dua. Yang pertama tentang banjir di Aceh. Satu-satunya institusi Partai Gerakan Rakyat memberikan masukan kepada pemerintah dengan bentuk sikap yang jelas, menetapkan banjir Aceh ini menjadi bencana nasional. Pemerintah menetapkan bukan. Itu bentuk apa, semacam critical support ya. Itu satu. Yang kedua, Partai Gerakan Rakyat juga berbeda pandangan dengan pemerintah tentang pilkada. Pilkada beberapa hari yang lalu sangat santer dibahas ruang publik, itu akan dikembalikan ke DPRD Secara pemilihannya. tidak langsung berarti. Ya, dikembalikan ke DPRD. Partai Gerakan Rakyat sudah mengambil sikap berbeda dengan pemerintah yang relatif ini gabungan dari partai-partai yang hari ini ada. Maka kalau ditanya Partai Gerakan Rakyat pembedanya apa? Dari contoh kasus tadi itu sudah kita gendernya itu memang berbeda. Jadi khusus untuk dua case tadi, pemilihan kepala daerah, sikap politik Partai Gerakan Rakyat jelas, kita tetap menghendaki pilkada itu dilakukan oleh masyarakat Secara langsung. tidak mencabut hak pilih. Dari hal-hal case-case politik yang update, nampak sekali bahwa Partai Gerakan Rakyat ini memang sebangun dengan apa-apa yang akan diperjuangkan Mas Anies untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Saya kepengen Indonesia lebih baik. Namanya juga kepengen. Semua orang juga kepengen. Saya kepengen Indonesia begini. Saya ingin, itu namanya angan-angan. Nah kita urutnya angan-angan aja. Kapan kita tambah T? Turun tangan. Nah, kalau dicalonkan maju, kalau tidak dicalonkan bantu yang dicalonkan. Sehingga kita ikut ambil tanggung jawab. Itu kira-kira Gibran ceritanya. Jadi dimulai dengan perjalanan saya sendiri. Saya memulai tanpa ada turun tangan tuh. Boleh dicek sama Indra Jayapiliang. Dia nggak kepilih waktu itu. Ya sudah nggak kepilih. Tapi paling nggak kita bantuin. Terus mau baju wali kota juga nggak kepilih. Nggak apa-apa kita bantuin. Nah jadi Jen kepilih dan tidak itu nggak ada masalah sebetulnya. Dan kalau pilpres kemarin kita tahu kok. Pilpres kemarin aneh-anehnya banyak bener. Bener nggak teman-teman? Iya. Jadi teman-teman mungkin nggak mengalami. Tapi kalau yang ikut sepak bola tahun 80-an pasti ingat. Maradona tuh pernah masukin pakai tangan tuh. Betul tidak? Dan dicatat sebagai kemenangan. Yang unik di situ apa? Maradonanya pun menerima trofi dengan percaya diri. Padahal dia tahu dia masukin bola pakai tangan. Semua orang juga tahu itu masukin pakai tangan. Tapi prosesnya ya kita akui, kita terima. Kenapa? Supaya proses bernegara jalan terus. Sambil pelajaran bagi semua. Jangan diulang dong yang begini nih. Jangan diulang. Ongkosnya mahal loh nanti. Udah mulai ngerasain kan? Kalau sesuatu dijalankan dengan cara yang dimulai dengan cara tidak benar, maka meluruskannya akan sangat sulit. Kemudian saya melihat ini adalah satu proses bernegara di pertanyaan Jen tadi. Kita di bernegara aja. Kalau bernegara itu bukan soal semata-mata siapa menang, tapi bagaimana tatanan bernegara itu dijaga. Tatanan berdemokrasi itu dijaga. Jadi ketika kita menyaksikan kecurangan yang masif, yang kita lakukan lapor ke MK. Kan itulah cara beradab untuk menyelesaikan perbedaan. Ketika di MK pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, ada gugatan MK di mana 3 hakim menyetujui gugatan. Betul tidak teman-teman? Selama bertahun-tahun nggak pernah ada menyetujui. Semuanya pasti menolak. Ini 3. Artinya apa yang kita sampaikan itu ada validitasnya. Ini cuma keseimbangan aja. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik dan Mia. Sangat membanggakan sekali dan luar biasa ya. Bagaimana gerakan rakyat
partai yang sangat kita kenal, baru lahir ya, dan resmi menjadi partai itu bulan Januari kemarin ya, 2 bulanan lebih ya. Dan itu terlihat bagaimana gerakan demi gerakan yang dilakukan gerakan rakyat ini, teman-teman, ya semakin luar biasa. Anies Baswedan yang menjadi ikon dari gerakan rakyat ini ya sangat diminati oleh banyak masyarakat. Kita tahu bahwa Anies Baswedan adalah capres ya, dengan modal suara yang cukup besar. Kemarin kalah dengan angka 25%, dan ini kalau misalnya dikalkulasikan ke angka, teman-teman, tentu sekitar 40 juta orang yang memilih Anies. Dan ini adalah modal yang sangat besar. Jika sekitar 10 atau 20% suara dari 40 juta itu saja, ya Anies Baswedan ini atau partai Anies ini bisa lolos ke Senayan ya. Jadi ini adalah sebuah harapan yang sangat besar, yang sangat hebat ya bagi gerakan rakyat sebenarnya. Dan inilah yang dikejar oleh para tim, para relawan, para kader gerakan rakyat. Untuk apa? Untuk membesarkan partai gerakan rakyat. Gerakan rakyat terang-terangan sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres penantang Prabowo Subianto 2029, teman-teman. Dan ini sudah dikonfirmasi ya, bagaimana Anies ya menjadi bakal calon presiden 2029 ya. Dan bagaimana Anies terus bergerak di bawah, teman-teman, membantu masyarakat dan selalu tampil di media ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik bagi Anies ya untuk bersosialisasi. Sebagai oposisi, peran Anies ini juga sangat penting. Bagaimana setiap suara, setiap kritikan yang Anies sampaikan kepada pemerintah selalu didengar ya. Ini artinya bahwa nama besar Anies itu sangat membuat kita yakin ya bahwa gerakan rakyat akan selalu didengar. Walaupun Anies saat ini belum menjadi ketua umum, teman-teman ya, karena gerakan rakyat sedang menyusun strategi, menyusun langkah-langkah ke depan ya. Saya yakin suatu saat Anies akan menjadi ketua umum gerakan rakyat. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.